Kamena. Jadi moderator udah hadir ya. Nyonya Rumah juga sudah hadir, pendeta sudah hadir. Jadi ya untuk sore ini terima kasih pendeta, selamat datang buat kita di sini, berbahagia boleh bersama pendeta hari ini. Ya. Ayo silakan moderator, kita mulai PA kita sore ini. Oke, terima kasih Nanda Joseph. Salam ras menjua-jua, man banta kerina, senina-senina kami Moria. Puji Tuhan, kita sangat sukacita hari ini, kita boleh juga kembali ber-PA. Walaupun kita melalui Zoom dan YouTube, tapi tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bacaan kita hari ini dari Lukas 19 ayat 1 sampai 90. Tema kita perjumpaan ras Yesus peturah perubahan. Tujuannya gelah Moria, ngidah perubahan aktualisasi sendiri, Sakeus kenca jumpa ras Yesus. Kedua, cidahkan perubahan cara geluh, ibas kerina dampar geluhna. Pembawa firman kita hari ini adalah pendeta yang pernah juga bersama-sama kita di GBKP Jakarta Pusat, dan sekarang adalah Sekretaris Umum Madraman di Kabanjahe. Selamat sore Pendeta Replita Ginting, berjua-jua salam sehat, begitu juga Nora. Terima kasih sudah boleh bergabung dengan kami di Moria Jakarta Pusat hari ini. Nyonya rumah kita hari ini adalah Nande Samuel Ginting. Berjua-jua Nande Samuel, terima kasih untuk kesediaannya menjadi nyonya rumah di PA hari ini. Sebelum kita memulai PA, mari kita bernyanyi dulu. Silakan host. Kita bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan.
Kami persilahkan Nyonya Rumah Nande Samuel Ginting untuk membawa doa, baca firman, dan penggejapannya. Silahkan. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala pimpinan dan berkat-Mu, karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang baik, yang mengasihi dan mencintai kami. Bapa, pada sore hari ini kami Moria dari Jakarta Pusat mau Tuhan selalu ada di yang kami dapatkan. Tuhan dapat menjadi rema di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh acara ini Tuhan, mulai dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, roh Tuhan ada di dalam hati kami, sehingga acara PA kami ini semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jua-jua manbanta krina, puji syukur Iba Suwarisi Sendah kita bisa ber-PA bersama. Jadi aku mau membacakan tentang firman Tuhan Ibas Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi adina Senin, ayat firman Tuhan, tema nandai emkapkan perjumpaan ras Yesus peturah perubahan. Tujunna emkapkan ngidah perubahan, engkapkan contohna ijena Allah Sakeus kenca jumpar Yesus bagai pensidahkan perubahan cara geluh ibas kerina dampar geluhta. Jadi senina kerinana Ibas Warisi Sendah diceritakan majenda tentang Sakeus. Bagai pendai ibas temandai katakan perjumpaan ras Yesus peturah perubahan. Adi sidah, adi gelarna perubahan tentu kita tahu sendiri bahwa ada yang berbeda. Mungkin ada yang dari kurang baik jadi bagus. Dari hidup yang berdosa menjadi hidup yang bertobat. Orang yang hidupnya lebih bagus lagi. Orang yang mungkin hidupnya tadinya miskin bisa menjadi hidupnya jadi kaya. Orang yang tadinya tidak ada damai sejahtera di dalam dirinya akan mendapatkan damai sejahtera. Itulah di suatu perubahan. Dan agenda diceritakan itu tentang Sakeus. Siapakah Sakeus ini sebenarnya? Sakeus ini adalah pemungut cukai. Dia adalah yang mengambil pajak dari setiap orang yang berjualan maupun orang-orang yang
tinggal di wilayah dia. Sehingga Sakeus ini dia sangat terkenal. Dia terkenal, dia sukses, memiliki kedudukan, kemudian memiliki kekuasaan, kekayaan, sehingga ketika dia untuk memutuskan suatu kebijakan saja untuk pajak itu, dia punya wewenang sendiri. Sehingga dia mengambil pajak itu lebih besar dari yang ditentukan oleh kota Roma saja pada waktu itu. Sehingga dia benar-benar kaya. Tapi kita lihat, apakah dia merasakan kedamaian dengan kekayaan yang dia miliki? Ternyata kalau kita lihat, kenapa dia mencari Yesus? Kenapa dia pengen tahu siapa itu Yesus? Ketika Yesus datang, dia sampai berlari mendahului orang lain. Dia juga karena mengetahui kekurangan dia, badannya pendek, sehingga dia pun memanjat pohon untuk melihat dan berjumpa dengan Yesus. Tapi ternyata hal yang dilakukan dia ini adalah sesuatu hal, perjuangan yang dia lakukan untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Sehingga kata Yesus, Sakeus turun. Yesus walaupun tidak melihat, dia itu tahu gitu loh. Karena memang dia adalah Tuhan. Sehingga pada waktu itu Sakeus disuruh turun dan kata Yesus bahwa dia akan singgah di rumahnya. Dan ternyata ketika dia singgah di rumahnya, disuguhi makan oleh Sakeus, orang-orang yang lain, masyarakat di situ mencibir. Ya, kenapa Yesus ini singgah di rumah orang pendosa? Tapi langsung Sakeus berkata pada waktu itu bahwa setengah hartaku yang aku miliki kuserahkan kepada orang-orang miskin. Dan siapapun pada waktu itu yang memang dia ini mengambil pajaknya ataupun ya lebih daripada yang dia ditentukan 4 kali lipat saya akan kembalikan. Sampai dia bilang begitu ya. Jadi kita lihat bahwa ternyata ketika ketemu dengan Yesus, perubahan itu ada. Inilah hidup yang contoh yang diberikan oleh Sakeus ini. Dia berarti kenapa dia mau memberikan hartanya? Kenapa dia mau mengembalikan hal-hal yang sudah diambil oleh dia? Karena kalau kita lihat bahwa memang dia merasakan ketika dengan ketemu Yesus, dia merasakan ada damai sejahtera di dalam hatinya. Jadi kalau kita lihat, sesuai dengan tema kita tadi, perjumpaan ras Yesus, peturah perubahan. Wakab Baskita Pekrina, Moria, tentu kita dari latar belakang yang berbeda. Mungkin dengan cerita yang berbeda. Perubahan apa yang terjadi pada diri kita masing-masing ketika kita bertemu dengan Yesus. Contohnya nih, saya sendiri. Aku naik ketika aku masih anak gadis. Jadi aku pernah mengalami ya ibarat kata tidak kita ikut pelatihan dan pembinaan. Saya mengikuti itu belajar selama setahun. Dan sesudah itu saya ikut mengikuti pelayanan. Saya jadinya ikut juga mengajar di Lembaga Pelayanan Pemuda Indonesia pada waktu itu. Perubahan apa yang saya alami ketika sesudah itu? Perubahan yang saya alami. Akhirnya saya melayani Tuhan. Ade Ketika Samuel, kurang saya jelas. melayani Tuhan, saya adalah Halo. Mungkin ada gangguan ya, Ade Samuel lagi di jalan.
Halo. Nade Samuel. Tuhan katakan, ketika halo, Halo. apakah Ya, jelas? tadi hilang, nggak jelas tadi. Bisa diulang lagi, Nade Samuel. Halo. Hilang lagi. Hilang pun dia. Kita tunggu sebentar ya. Halo? Halo, apakah sudah Oke, tersambung? udah jelas, sudah. Sudah tersambung ya? Oh, Udah. maaf, soalnya tadi saya baru turun dari tol. Saya nggak tahu nih apa memang sinyalnya nih kayaknya ya. Iya, Jadi, iya. maaf ya. Jadi tadi cerita Silakan. saya nggak tahu nih sampai di mana ceritanya. Mau mengajar di PLPR. Ceritanya Jadi, perubahan setelah oh ya, oke. Mau mengajar Ya, di PLPR. bujur ya. Jadi ketika perubahan itu kita semuanya pasti mengalami perubahan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang kita masing-masing. Dan saya sendiri mengalami perubahan itu ketika saya itu mengikuti pelatihan pembinaan rohani PLPR dari Lembaga Pelayanan Pemuda Indonesia. Jadi ketika saya sudah melayani, tentu diri saya sendiri ini sudah berubah gitu loh. Berubahnya dalam artian kata apa? Saya jadi berani untuk melayani. Saya berani untuk melakukan pelayanan kepada orang lain. Karena memang Tuhan mengatakan, ketika kita berani saja untuk melangkahkan kaki kita dengan iman, maka Tuhan akan mengajari kita. Bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Jadi itulah yang saya alami hingga sampai saat ini pun, walaupun saya ini adalah sebagai pekerja di dalam politik, karena saya pada saat sekarang adalah diangkat menjadi sekretaris DPD Nasdem Jakarta Timur, juga saya tetap melayani. Prinsipnya saya masuk ke dalam suatu partai politik itu adalah untuk pelayanan. Karena saya pikir pelayanan itu tidak hanya terbatas di dalam gereja kita saja, tapi pelayanan itu bisa diberikan kepada semua orang. Jadi ya itulah perubahan-perubahan yang bisa kita alami dalam hidup kita. Banyak sekali perubahan yang kita alami. Mungkin ya kita semuanya kehidupan kita tentu banyak hal yang kita rasakan ya. Saya banyak sekali hal-hal yang Tuhan berikan, perubahan-perubahan yang luar biasa saya lihat ya. Ketika saya juga pada waktu itu sulit sekali untuk mendapatkan anak momongan, ternyata Tuhan kasih berkat saya 3 orang. Kan gitu ya. Inilah berkat yang luar biasa Tuhan berikan. Ketika hidup saya mulai dari nol untuk berusaha, tapi ternyata sampai sekarang Tuhan tetap memberikan kelimpahan. Terutama adalah kelimpahan di dalam hati kita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Wakab adibasaku esa jangenca ya baska menari Krina Muria kami ya mungkin ya bisa kita sharing-sharing semuanya lah ya. Bujur endam ya basaku tuan rumah. Bujur mantuan rumah, begitu banyak perubahan ya. Kita sangat bersuka cita mendengarkannya. Seperti juga Sakeus bertemu dengan Yesus terjadi perubahan. Begitu juga Nade Samuel setelah bertemu Yesus bisa juga dia sekarang ini di partai politik, dia juga bisa untuk mengadakan perubahan di partai politik itu untuk memberikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Nyonya Rumah. Mari kita bernyanyi dari PKJ 281, tiap orang harus tahu. Silakan. Tiap orang harus tahu, tiap orang
Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakti, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Semua Moria untuk bisa memberikan penggejapan atas nats kita hari ini. Buat Moria yang sudah bersiap, kami persilahkan. Ada yang sudah bersiap? Kalau gitu boleh kami minta kakak kami Nade Gracia. Boleh Kak? Adik Kalimbu Buta, Nuruh, galah kita menolak ya, sulit ya. Saya kasih. mencoba sedikit melihat tadi bacaan kita, saya mencoba melihatnya dari temanya perjumpaan ras Yesus Peturah Perubahan. Kemudian saya mencoba melihat bagaimana sebenarnya Sakeus. Sakeus kalau kita baca tadi seperti sudah diceritakan oleh tuan rumah, emang seorang yang terpandang di daerah itu adalah seorang yang terpandang. Dalam arti karena dia punya wewenang yang besar untuk mengambil cukai. Saya pikir pasti dia adalah orang berkelimpahan karena itu adalah pekerjaan yang kalau istilah di Indonesia basah ya. Tapi dia sadar, ada yang satu dia sadar bahwa dia itu pertama dia karakternya saya kira adalah orang yang mau tahu. Pertama dia dengar ada berita tentang Yesus mau datang ke Jericho. Tapi dia punya kesadaran bahwa dia itu pendek gitu. Tidak akan sanggup, kalau dia di depan belum tentu dikasih orang. Kalau dia di belakang dia nggak bisa ngelihat. Jadi dia berlari untuk bisa naik ke pohon. Dan dia sebenarnya bukan hanya saya pikir sekedar berlari. Pasti dia mencari informasi. Akan lewat jalan mana Yesus ini nantinya gitu. Mungkin ditanya-tanyanya orang. Jadi dia tidak hanya sekedar menjalani, tapi dia cari info bahwa Yesus itu akan lewat, misalnya apakah lewat Sudirman, apakah Bundaran HI dilewatin, gitulah kira-kira saya kira. Dan dia cari terus posisinya, dia pikir pasti dia bisa. Jadi ada usaha yang dia lihat, ketika dia mau tahu sesuatu itu, dia cari data, kemudian dia carinya akal. Kadang-kadang saya pikir kita ini selalu kita dengar-dengaran, kemudian kita tidak proses apa yang kita tahu, tapi dia diprosesnya. Dia tahu dia pendek, karena itu dia pikir, saya harus naik pohon supaya saya dapat. Saya kira ini adalah suatu yang usaha yang mesti kita lihat dari jangan kita lihat dia itu adalah orang pemungut cukai yang bagaimana, tapi ada kita lihat positif dia adalah orang yang berusaha. Mungkin kita kadang-kadang begini, Bas Perbinaga misalnya, kok aku jualanku ini kurang laris ya, misal. Tapi dia lihat mungkin bahwa barang yang dia jual itu banyak dijual pesaingnya, atau harganya mungkin lebih rendah dari lebih mahal dari orang lain, sehingga dia tidak mampu bersaing dengan orang. Tapi ini kita lihat dia tahu dia saingannya adalah orang-orang yang lebih tinggi dari dia, sehingga dia
berusaha untuk dapat melihat Yesus dengan menaiki pohon. Saya pikir ini adalah sesuatu yang saya bacanya tadi itu yang saya pikir ketarik. Kenapa saya tertarik? Kami pernah suatu ketika jalan ke luar lah, ke London pada malam tahun baru. Kami mau kepingin sekali ngelihat malam tahun baru di London dengan lihat kembang apinya. Ketika kami baca di koran bahwa semua jalan di tengah kota itu sudah tidak ada lagi tempat. Tapi katanya tempat yang paling bagus adalah satu di dekat puncak bukit gitu ya, yang cukup jauh. Kami mencoba untuk jalan ke sana. Kami jalan, tapi yang tidak kami perkirakan adalah dingin yang luar biasa, dan tempat itu juga cukup becek dan orangnya sangat ramai. Jadi kebayang nggak? Kita udah sampai di sana jam 10 malam di dalam kedinginan yang luar biasa, tempat yang luar biasa, mencari tempat posisi bahwa kami akan bisa melihat ke kota London dengan nanti kalau jam 12 ada itu. Itu sangat tidak gampang. Sehingga saya kira hampir 2 jam itu cuma duduk saja. Duduk pun nggak ada tempat duduk karena rumput ya. Jadi ini saya pikir karena kenapa kami tidak, alhasil kami hanya melihat tidak terlalu bagus yang posisi kami lihat. Karena apa? Data yang kami baca tidak terlalu baik gitu. Itu yang tadi saya begitu baca ini yang terbayang kami yang kedinginan dan tidak membawa minuman panas. Bayangin udara yang sedemikian dinginnya, mungkin sekitar 3 derajat di tengah malam, nunggu kira-kira 2 jam itu seperti apa. Inilah kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik. Tapi kita lihat, Sakeus itu lari dia cari pohon. Dulu waktu kita kecil, kita hanya menyanyi, Sakeus orang pendek, kecil, memanjat pohon ara. Itu kita nyanyikan. Tapi hanya sekedar menyanyi. Tidak pernah kita lihat basicnya. Kenapa dia harus begitu dan akalnya itu. Itu saya pikir suatu pelajaran buat kita sehingga kita melihat sesuatu yang baik. Dan kemudian bagaimana dia, dan benar, posisi dia itu tepat kali dan Tuhan tahu apa yang dia mau. Apa yang Sakeus mau, dan Tuhan melihat dia dan panggil, aku menumpang di rumahmu. Itu suatu, dan kita lihat ketika dia lihat itu dan ternyata Tuhan itu menjamah dia, menjamah hatinya, dan dia berjanjikan separuh hartaku diberikan kepada orang miskin. Itu adalah suatu perjumpaan yang luar biasa. Rasanya itu adalah indah sekali ya, ketika orang yang merasa dia tidak berguna dianggap sama Tuhan Yesus pada saat itu dipanggil, aku menumpang di rumah dan dia berkorban. Saya lah ya. Negara kita sedang terganggu ya. Negara kita sedang sangat kesulitan dalam uang. Kita tahu rezim yang lama itu menyimpan uang yang banyak sekali. Kalau kita sebut aja lah keluarga Soeharto. Kalau hartanya itu kiranya dia melihat kesulitan bangsa kita, kesulitan rakyat-rakyat kita, kalau dia berpikir, andaikanlah aku berikan separuh harta bapakku ini, katanya, dikasihkan ke dia, mungkin kita berterima kasih gitu. Atau mungkin sesuatu bisa dikerjakan. Kalaupun separuh dia kasih ke negara saat ini, dia nggak akan miskin. Dia akan tetap lebih kaya dari semua orang yang ada di Indonesia. Tapi Tuhan barangkali tidak menjabah. Tapi kalau kita lihat bagaimana kalau kita lihat Sakeus itu kena ke dalam hatinya pertemuannya dengan Yesus itu. Jadi saya kira ini juga suatu kesempatan buat kita mengatakan bahwa kita ini bisa seperti apa, sekecil apa. Ini kebetulan orang besar. Tapi saya pikir sekecil apapun kita sebenarnya, kalau Tuhan itu merubah hati kita, pasti kita akan berubah menjadi positif. Apapun keadaan kita. Jadi saya kira Sakeus ini sebenarnya kita lah itu. Orang yang barangkali di luar sana macam-macam. Tapi ketika kita diubah oleh Yesus, kita akan menjadi orang pribadi yang luar biasa. Jadi
labolit kita. Waduh, kayak aku apalah yang bisa aku bikin? Enggak. Sekecil apapun sebenarnya kemampuan kita, kalau itu kita semua kita berubah menjadi istilahnya, kalau kita nggak pun 50%, 10% dari kita berubah menjadi lebih baik, saya kira kita akan menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Terutama bagi mungkin nanti pendeta bisa menceritakan. Saya kok Kak Siti kari ulah sendu pendeta, tolong ya, bujur. Bujur, man kakak kami Nanda Gracia. Kita tahu bahwa Sakius itu orang yang berkelimpahan, tapi dia berusaha untuk mencari damai sejahtera itu melalui Tuhan Yesus. Dan kita juga bisa mempersiapkan diri kita sekecil apapun tidak menghalangi kita untuk bisa berubah ya, Kakak Nanda Gracia. Bujur, kami persilahkan Moria kami yang lain untuk memberikan penggejapan. Bibi kami, Nande Firman Kaban, boleh Bi? Silahkan, Bibi. Suaranya belum keluar, Bi? Iya. Ya, udah. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Ini kalau dibilang perubahan ya, perubahan apa yang kita dapatkan setelah kita bertemu dengan Yesus? Tentunya banyak ya, banyak hal. Karena kalau saya dulu orangnya sangat penakut ya. Kami tinggal di kampung kan, di kampung itu dulu belum ada listrik. Jadi lampu teplok lah di rumah-rumah gitu. Jadi kalau kita keluar rumah kan gelap sekali ya, gelap sekeliling. Kalau dibilang orang di situ ada ada orang berdiri di sana yang kakinya nggak ada atau kepalanya nggak ada, itu saya yakin gitu loh, takut. Itu sebelum ketemu Yesus, karena saya ketemu mengenal Yesus itu sudah besar ya, sudah besar, sudah usia 13 tahun baru saya belajar gitu. Jadi kalau saya disimbelin ya, bukan ngawan gitu, enggak. Jadi sekalian predikan sekalian ngawan begitu dulu, karena saya ingat tuh kelas 2 SMP baru saya ikut ini, karena orang tua pada saat itu belum ya, lebih duluan saya dibaptis daripada orang tua. Jadi orang tua ini masih, karena Nande latar belakangnya dari sebelah gitu ya. Jadi karena nenek pun dari sebelah. Jadi waktu itu kami anak-anaknya sebenarnya sendiri-sendiri gitu, nggak mau ke sana gitu, nggak mau ke sebelah, tapi ikut ke ini. Pada saat itu memang ke kampung kami itu masih pendeta YB Brahmana, kalau tahu ya, sudah tua. Dia yang dari 3 Binanga datang ke kampung kami gitu. Jadi kami ikut ke situ belajar. Setelah mengenal Yesus, ketakutan itu mulai hilang karena sudah diajarkan bahwa kita selalu ditemani. Jadi hal-hal yang begitu sudah mulai dihilangkan, tapi kan juga tidak bisa sekaligus hilang begitu saja ya. Jadi lama sebenarnya ini, tapi setelah bertemu ya sudah kita mengikut gitu. Jadi perubahan hal-hal seperti itu sudah mulai berkurang, sudah mulai mencintai, karena kita sudah tidak ada rasa takut gitu ya, tidak ada rasa takut. Kemudian juga banyak perubahan lah, kita juga nggak senang lah kalau ada orang mencela yang satu dengan ini, karena ajaran Tuhan bukan seperti itu gitu. Jadi saya sebenarnya ikut di Moria itu ya sudah hampir
berapa tahun ya? Hampir 50 tahun lah ya ikut Moria. Tetapi apa yang saya ini kan hanya kalau sesama kita, sesama Moria gitu, kita nggak mungkin kita percaya benar ya, tapi kepada Tuhan kita selalu percaya sehingga rindu lagi gitu ya. Jadi jalannya kita ke sana ya, kita bertemu dengan Moria, akhirnya jadi apa tuh namanya saling menjadi rindu, menjadi kangen. Kalau misalnya tiap minggu kita ketemu seperti ini, ya sudah puji Tuhan. Tapi sebenarnya lebih senang kalau kita dulu bisa face to face, bisa saling apa tuh namanya sukacita. Nah, perubahan itu sampai sekarang juga ada ya. Sekarang apalagi di pandemi ini. Perubahan yang kita alami sekarang ini bahwa kita sesama dengan teman bisa berbicara, tetapi tidak bisa lagi istilahnya bonding gitu ya, touch bonding gitu. Tapi karena kita itu ada Tuhan kita sudah mengaku Yesus adalah penyelamat kita jadi tidak ragu-ragu meskipun di usia sekarang ini sudah kepala 7 ya. Jadi tetap apa tuh namanya itulah kekuatan kita sebenarnya. Jadi perubahan yang dialami itu adalah kekuatan kita ada di sana, rasa khawatir tidak ada, kemudian rasa rindu teman tetap ada. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bibi Nande Firman. Nah, jadi kita di masa pandemi ini memang selalu merasa masih rindu terus ya Bi. Dan juga puji Tuhan dengan mengenal Yesus, Bibi juga udah jadi pemberani, nggak takut lagi ya Bi. Nah, terima kasih. Buat Moria kami yang lain, boleh juga memberikan pengejapannya pada kakak kami, Diaken Emeritus Nande Aten Bukit, boleh Kak? Kami persilahkan. Bujur, begitu orang nanti. Bagi, bujur. Bujur, angkun dia melalas singeran. Udah banyak yang berbicara tadi mengenai seksus ini, bagaimana perubahan setelah bertemu dengan Tuhan Yesus sesuai dengan tema kita. Perjumpaan Yesus peturah perubahan. Tadi pun kita lihat di sini bagaimana Sakeus itu banyak perubahan, langsung dia banyak perubahan di sini kita lihat. Dan kita sekarang dipertanyakan kepada kita Moria yang hadir ini, sesudah kita setiap kita ketemu pasti kita dalam PA, dalam apapun kita membicarakan tentang Yesus. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus, bagaimana kehidupan kita bersama Yesus? Apakah kita sudah seiring dengan Yesus? Apakah kita sudah hidup bersama Yesus? Gitu ya. Jadi di sini kalau bilang perubahan setelah bertemu Yesus, kurasa kalau kesaksian aku ya, aku dulu ya banyak sekali kalau tingkah laku kita, sikap kita pasti banyak itu perubahan setelah kita sering bertemu begini, sering kita membahas karena firman Tuhan, pasti perubahan pasti banyak gitu. Seperti tadi kita lihat Sakeus ini dia itu menyadari. Sebenarnya kalau tadi dibilang Sakeus ini sebenarnya sebelum pun dia menjadi kepala pemungut cukai, dia sebenarnya sudah menjadi seorang yang kaya raya sebenarnya sebelum. Tapi setelah menjadi bos pemungut cukai ini, mungkin lebih kaya lagi, gitu ya, lebih kaya lagi. Kita lihat tadi di sini dia menyadari begitu dia bertemu dengan Tuhan Yesus waktu dia menjamu Tuhan Yesus di rumahnya, dia sadar di situ betapa jahatnya aku selama ini ya, gitu mungkin. Betapa jahatnya aku selama ini, aku mengambil yang bukan hakku, mungkin kayak gitu. Jadi dia sampai dia mengatakan seperti tadi yang Sina Moria yang duluan tadi ngomong juga, bahwa langsung dia mengatakan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang dijalankannya. Kalau nggak salah ada juga di Matius itu mengatakan bahwa kayak mana bisa menjadi terkelin, menjadi bisa geluh terkelin. Tuhan Yesus mengatakan berikan karena harta man kalau si membutuhkan gitu.
ikutkan aku. Langsung dia pergi, dia kecewa karena dia memikirkan di belakangnya hartanya begitu banyak suruh dibagikan, dia kecewa gitu ya, dia pergi. Tapi kita lihat siklusnya tadi, begitu signifikan dia berubah begitu dia ketemu dengan Yesus. Di situ kita lihat perubahannya sangat besar sekali. Langsung dia berubah benar-benar dan dia mengikut Yesus. Ya. Dia mengikut Yesus. Jadi kita pun kurasa Moria, setiap kayak bilang nanti firman tadi, sekian lama kita sudah menjadi orang percaya, sekian lama kita sudah mengikuti PA, mengikuti PJJ dan kegiatan gereja lainnya. Tentu banyak perubahan membantah. Bilang sikap aja lah ya, sikap kita aja pun pasti berubah. Cara pengeranan TP pasti berubah. Adisi perdiatekan pasti berubah itu. Nah, jadi adik aku kukatakan, dulu aku setuna labo bukan nggak suka ngomong gitu ya, pendiam gitu. Makanya waktu saya dipilih pun menjadi diaken, aku dulu ragu-ragu gitu karena aku bukan biasa mau ngomong gitu. Sedangkan kakak-kakakku pun mengatakan, kakak jadi diaken ngasuk ngekam, sampai kakak-kakakku ngomong seperti itu karena di rumah kami itu 4 kami perempuan, aku yang paling pendiam gitu ya, nggak banyak terlalu ngomong karena waktu aku gadis pun bukannya temanku bukan dilaki gitu ya, bukan dilaki temanku daripada diberu gitu. Jadi tapi kulihat setelah kita berkecimpung, kita bersama berjalan dengan Yesus, begitu kita jadi orang percaya, benar-benar banyak perubahan. Kalau seperti bilang tadi Nande Gracia, dijamah katanya iya. Kalau kita mau memberikan diri kita dijamah oleh Tuhan, kalau kita mau dibukakan hati kita, dikasih perubahan oleh Tuhan, kita mau bersedia, pasti akan dirubahkan. Pasti akan dirubahkan kalau kita tulus dengan terbuka, dengan jujur seperti tadi Sakeus. Dia tadi dengan latar belakangnya, kehidupannya, dan dia dengan terbuka, dengan tekad yang bulat, dia menceritakan masa lalunya, dosa-dosanya kepada Tuhan. Dan di situ dijamah dia, disitulah dia sadar akan dosa-dosanya gitu ya. Jadi kita pekuakan bagai, jadi udah kita aku lah ngasup teta, tapi kalau Tuhan yang bekerja di situ, Tuhan yang menuntun kita, pasti kita bisa gitu. Ada kuakape kita misalnya naik tahna lead labagai ukurta, ada naik labagai ukurta siapa bisa kita marah gitu ya. Tapi begitu kita sudah menjadi orang-orang percaya, orang-orang pemenang, begitu kita setelah dituntun oleh Tuhan, begitu kita sudah dibukakan Tuhan hati kita, pasti bisa kita maafkan orang gitu. Sekarang pun sebenarnya Gundari pe bas ukur tenda lengabo mon di dengang, tapi kita kan diperbaharui terus kan. Langa dina Gundari pe labo bersinari kalau kita lanai di kaipe si dalam kesilah bagian nanti dibata, kadang-kadang tanpa sengaja kita bisa juga kita menyakiti orang dari omongan kita, atau mungkin dari seperti teknologi informasi zaman sekarang ini kita salah mengatakan kepada orang, membuat orang sakit hati. Tapi di sini kita selalu mau gitu merubah diri kita untuk minta maaf ke orang gitu ya. Jadi adina kuakap jenda di aku sungkunenda adina enggo kita jumpa Yesus berikan perubahan mantan tandai, benar sekali pasti. Aku pun kurasakan seperti katakan tadi, labu ngasup aku nggak berani ngomong lah gitu karena aku memang pendiam orangnya. Tapi begitu aku jadi diaken, ya seperti dikatakan orang dalani dibatakan si mereka dalane membantah gitu. Dia yang mengajari kita kalau kita mau gitu. Kalau kita mau dan kita meminta juga dan membukakan diri kita untuk Tuhan supaya kita memang dirubahkan gitu. Jadi dia merubahkannya. Jadi aku pun dulu kalau aku bilang yang ngasuh mitah lah ngari Tuhan. Adina memang mungkin aku ngasuh ajari dua aku, kalau enggak jangan nanti malu-maluin gitu kan. Tapi ya itu kalau kita memang dengan tulus seperti ini tadi, sadar. Dia ini tadi kan kalau Sakeus dengan sadar sekali dia bahwa dia membuat kesalahan, justru itu dia mencari Tuhan itu. Dia mencari Tuhan dengan cara apapun dia harus
bisa bertemu dengan Tuhan. Begitu dia bertemu, dia sadar bahwa dia banyak berbuat dosa dan dia akan bertobat. Dari ketobatan itu tadi Tuhan Yesus mengatakan, sendah keselamatan enggo suh ibas jabu ena. Betapa indahnya itu kalau kita pun dibilang Tuhan, sendah keselamatan suh manbandu kerina morian ras isi jabundu. Betapa indahnya itu kalau itu yang kita terima. Jadi membantah kerina membantah Moria, ya, ibas kita jumpa ras Yesus sampai kita pada perjumpaan kita dengan Yesus membawa perubahan yang baik. Lahannya membantah, tapi dari kita untuk orang lain. Dan jangan karena kemajuan zaman teknologi ini rebanca menghambat kita jumpa ras Yesus. Tapi dengan alina rusul kita bagenda jumpa. Setiap minggu kita berjumpa Moria, setiap minggu kita berjumpa dengan PJJ teman kita satu sektor, adik kami di Kasaitun. Adik bagi kak duka tepnya kita jumpa, tentu bas dirinta pasti lebih baik dan kita percaya Tuhan akan mengubahkan kita ke arah lebih baik. Adilan kita si usur laku jumpa ras Tuhan. Bujur kakak kami nanti Aten Bukit, bahwa perubahan banyak terjadi setelah kita bertemu dengan Yesus dalam sikap kita, tingkah laku kita, begitu juga mungkin cara berbicara kita yang dulunya pendiam, bisa juga kita berbicara. Semua kita asal mau dibukakan hati kita dan kita minta Tuhan yang menuntun untuk bisa melakukannya. Terima kasih. Masih ada lagi Moria kita. Boleh kami minta Nora Ginting untuk berbicara karena kita sudah lama tidak berjumpa ya Nora. Silakan Nora. Ya, Bujur. Selamat bertemu dengan Kamkrina orang tua kami, teman-teman Moria. Sudah hampir 6 tahun ya tidak sama-sama PA Moria. Ya. Jadi kami mengucap syukur hari ini kita bisa bertemu kembali, walaupun di masa pandemi ya, enaknya tadi ketemu langsung gitu. Jadi sehat-sehat Kamkrina orang tua kami, ras teman-teman kami Moria. Jadi situ nandai ngomlala singerana, kam orang tua kami, kakak kami, bibi kami, ija, kita jumpa ras Tuhan, tentu terjadi perubahan ibas kegeluhenta. Jadi mungkin kita sudah lama menjadi orang Kristen. Ada yang dari lahir pun kita sudah Kristen. Dari bagi Bibi Nandi Firman mungkin ia ngenca galang makanya ia jadi kalak Kristen. Tapi secara pribadi pasti kita berbeda-beda semua caranya bertemu dengan Tuhan. Amin nape kita enggo jadi kalak Kristen, tapi perjumpaan pribadi itu kita mempunyai hubungan yang sangat penting dengan Tuhan itu mungkin setelah dewasa lah baru kita rasakan ya. Jadi adina aku secara pribadi kitik-kitik nari penggo kalak Kristen, tapi ngenca aku galang maka kuda nami bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus itu kita merasakan bahwa hidup kita ini memang sangat berarti ya. Ku ceritakan kami lampas naik bapa kami di Lodibata, kami anak melumang. Jadi mungkin adina bas keluarga, entah bas di tengah masyarakat, kami kurang diperhitungkan gitulah kira-kira. Misalnya pulung bagai ras keluarga, kita minder, dikucilkan, bagai bergaul dengan teman-teman pun kita minder, dikucilkan karena mungkin kita lampas melumang. Tapi setelah kita tahu bahwa kita ini semua berharga di mata Tuhan, akhirnya kita bisa bangkit gitu ya. Jadi amin nape kami lampas melumang, tapi kami puji Tuhan, tempat kami di tengah-tengah jauh orang tua kami semua tetap
percaya Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan sampai berumah tangga, itu pun patut disyukuri. Jadi itu juga lah yang kita terapkan khususnya kami untuk anak-anak sekarang. Ya, kalau Sakeus tadi juga kan setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia melihat bertemu Tuhan Yesus, yang pertama kali dia undang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Jadi kita Pekuakap Moria, marilah pertama sekali kita undanglah Tuhan itu hadir di tengah keluarga kita. Khususnya kita Pernanden, kita perkenalkanlah kepada anak-anak kita. Walaupun dimanapun kablanti nakku, ingatlah, Tuhan itu hanya satu, Juru Selamat kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dialah ninta. Apakah kami anak-anak lanai ras kami tadi, sada i Jogja, sada i Jakarta, hanya melalui doa dan komunikasi teleponaring hencabanci. Tapi kalau dari kecil kita perkenalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya semogalah nanti anak-anak ini tetap takut akan Tuhan walau dimanapun dia berada. Dan kami orang tua kami, kami pimpinan di Aten, ras kempu kam gundari, kam krina orang tua kami singgu kempu, APK bagian dari pandemi, marilah kami tetap bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Itu nanti kemanapun dia pergi, pasti dia ingat, nini biringku, nini ribuku, nini itingku, cerita kenal lalap tentang Tuhan Yesus. Jadi di saat dia melangkah, pasti dia takut akan Tuhan. Kami bagi saja rencana kami ngajari sama anak-anak. Apapun yang kami lakukan nakku, Tuhan melihat. Mama sama bapak mungkin tidak melihat. Jadi kami dalam menjalani hidup ini, di masa-masa pandemi ini juga, mungkin kita bosan. Kita bosan, ya itulah aku mungkin goteh kena aku lihat dapur maktiganku. Kadang bosan juga, masak terus, tapi ya gitu. Pasang lagu-lagu rohani, bisa juga kadang sambil video call dengan anak, dengan senina turang tapi lihat siakap janardakan, tukar-tukar masakan. Kami jenda Moria, dan kami kan tukar-tukar masakan. Kenapa Moria baji kok kak bagai untuk mengurangi kebosanan. PA sekali nari nake, si sediakan kerina makanan ta, si tukar palilang telu kala, si kiriman orang tua ta, entah teman-teman ta gitu. Jadi lalu bagai mungkin kebosanan buro ate tedah pebajika tertambari. Jadi bersyukurlah kita punya Tuhan Yesus, ya walaupun di masa pandemi ini kita bisa bertemu Tuhan, walaupun melalui Zoom, tapi itu pun suatu anugerah yang besar bagi kita. Kita bisa sharing, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi aku Enda Siti, kesaksian bahasa aku. Bujur, Nora, yang sudah memberikan kesaksiannya. Jadi kita juga selalu mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di rumah kita, dan juga kita selalu memberitakan, bercerita mengenai Tuhan kepada anak-anak kita, sehingga dimanapun dia berada, tetap kita percaya Tuhan menjadi landasan dalam kehidupan anak-anak kita. Dan juga di masa pandemi ini banyak pekerjaan yang dilakukan juga, semua bisa dilakukan kalau kita ada kemauan. Gitu ya Nora ya. Jujur, sekarang nanti kita bisa lanjut lagi ya untuk didiskusi ya. Sekarang kita minta Pendeta Pelita Ginting untuk memberikan renungannya. Silakan Pendeta. Ya, Jua-jua man banta krinana. Jua-jua. Ya, pertama lebih kami meriah kelukur kami iba suarisi sendah banci jumpa raskam kekelengan kami kerina orang tua kami amina perjumpaan ta melalui virtual tapi enda kerina sada krian ukur manbanta krinana. Jadi kopi dengar bisa lebih karena bahaya. Yakap kami menghuli si cuba lebih ngenen sada video singkat
Lah siteh ugakin situhuna perubahan si terjadi ibas kegeluhan ta, dana akan mempengaruhi kubas kegeluhan ta. Jadi anda subakan kami untuk nanti si nentras-ras. Manci sida ya. Enggak ada suaranya ya? Iya, suaranya nggak ada pendeta. Hanya video aja kayaknya ini, Kak. Tapi kayaknya sih kalau video aja nggak mungkin ya. Pendeta suaranya nggak ada ya, pendeta suara video. Nggak ada suaranya ya? Iya, nggak ada pendeta. Di sini keluar ya. Di situ nggak keluar suaranya ya. Coba dibantu Tiki. Nggak keluar. Iya, sebentar ya. Coba dibantu. Jadi tadi apa? ketika pilih share screen, ada checklist di sebelah kiri bawah di kotak, share komputer sound-nya diaktifkan dulu, Ma. Baru bisa keluar suaranya. Waktu di mana itu? Jadi ini aku stop dulu ya. Ya. Oke. Share screen. Share screen ya. Ya, ada kotak. Di sebelah kiri bawah itu ada share komputer sound. Aduh, kayaknya mati listrik di sana nih. Lesen tadi ya. Mati listrik jenda. Ngeluh. Oke, sudah masuk, Ma. Sudah ya. Bahannya tadi gimana tadi? Coba sekali lagi. Share mati listrik di sini. Jadi share hotspot dulu. Gimana? Share screen, terus ada share komputer sound ya. Di sebelah kiri. Share screen. Nah, itu oh ya, oke. Cek di checklist. Oke, ya. Baru share. Ya. Oke. Oke. Ya. Oke.
Sudah dengar? Oke, sudah jelas, Mas. Sudah dengar ya? Oke. Sudah.เป็ดแล้วจะบินเป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลินเธอจะบ้าเหรอทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่นเสียเวลาคนอื่นSuaranya nggak jelas ya, Pendeta. Ya, sinyal di sana ini kayaknya. Nggak kuat sinyalnya. Oh, hilang ya? Hilang. Iya, sinyalnya nggak kuat karena mati lampu, jadi tidak pakai wifi sepertinya. Jadi pakai paket data. Hilang malah. Apalagi ngirim video itu agak berat itu. Berat banget. Iya. Mati listrik lagi. Kayaknya nggak usah nonton kali ya. Langsung aja lanjut. Iya, makanya. Tapi Nanti pendetanya coba pun hilang ya? Pendetanya hilang. Iya. Terlempar, kita tunggu masuk lagi sebentar. Nanti kayaknya lanjut aja moderator. Ya, nanti aku bilang pendeta. Berat dia karena video itu. Dianya pun hilang. Pendetanya. Ntar lagi masuk itu. Halo. Pendeta. Kayaknya berat itu ininya. Videonya. Makanya nggak bisa ini. Nggak apa. Langsung aja kali pendeta. Iya. Nggak usah di-share videonya lagi. Ya, kayaknya agak berat. Ya, masuk lagi ya. Pendeta hilang soalnya. Halo? Oke. Ya. Kita tunggu sebentar ya, pendeta masuk lagi. Kakak moderator nyanyi dulu, Kak. Kita bernyanyi dulu, boleh? Bu apa? Putarlah Diki sambil menunggu. Ayo Dik, host silakan. Kita nyanyi dulu sebelumnya. Sebelum menunggu pendeta. Halo Diki. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah
Ya, setadi ya. Silakan. Ya. Oke, Halo. Ya, nggak ya, pergi ya. Begi. Sudah dengar ya? Ya. Ya maaf, mati listrik di sini sehingga saya harus ganti dari laptop ke HP ini. Jadi agak terganggu ya. Maaf ya. Oke. Silakan. Ya, baik. Kalau dengan demikian videonya nggak bisa saya share lagi ya, nggak apa-apa. Ya, perpulungan Moria, setiap kita akan mengalami perubahan. Karena hidup adalah perubahan. Hanya persoalan Genduari, apakah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita membawa kepada hal-hal yang positif atau kepada hal-hal yang negatif. Perlu kita dari di situ di dalam kehidupan ini. Nah, kita belajar tentang seorang yang bernama Sakeus yang mengalami perubahan di dalam kehidupannya setelah dia bertemu dengan Yesus. Jadi, pertemuan dengan Yesus harusnya membawa orang ke dalam perubahan yang lebih baik. Inti arah kata di batas keleda. Semakin lama kita bertemu dengan Yesus, semakin lama kita hidup bersama dengan Yesus, maka perubahan nampak di dalam kehidupan kita. Harus diakui, ibas perubahannya jadi memang ada dinamika-dinamika di sana. Tapi KIPC terjadi ketika kita hidup bersama dengan Yesus, maka perubahan-perubahan simuhuli eme iarap kelibat banci terjadi ibas kedulunta. Genduari, mari kita belajar dari Sakeus sebelum bertemu dengan Yesus dan setelah nanti dia bertemu dengan Yesus. Bagaimana cara hidup Sakeus sebelum dia bertemu dengan Yesus? Nah, arah hidup Sakeus, dengar ia jumpa ras Yesus, dia makanya Sakeus ini pekerja keras. Sakeus ini adalah pekerja keras. Makanya daing gue singet ke Moria, dia memiliki kekayaan yang banyak. Karena itu dia juga memiliki jabatan sebagai kepala pemungut cukai. Artinya dia pekerja keras. Tapi orientasi hidup dia, uang dan jabatan itu yang menjadi motivasinya yang paling utama. Lebih kalau kita lihat cara hidup. Yang kedua, juga cara hidup Sakeus dari pendahinnya. Ya, pendahin pemungut cukai, ibas tradisi kalau Yahudi, enda pendahin sila muhudi. Kenapa? Sebab dia mengambil cukai bisa lebih dari penggo iakui Sakeus. Adilit kubuat si kerajaan kala, kulihkan 4 kali lipat nilai. Berarti dia mengakui ada yang diambilnya di sana. Artinya kai. Arah pendahinnya, Sakeus menghalalkan segala cara. Itulah sebelum dia bertemu dengan Yesus. Dia menghalalkan segala cara. Karena orientasi hidupnya uang dan jabatan. Selama orientasi hidup kita belum benar, maka segala cara kita akan lakukan, termasuk hal-hal yang silapas banci jadi basita. Sakeus dalam menjalankan tugasnya dia menghalalkan segala cara yang tidak haknya pun, bahkan dia mengambil lebih dari yang ditugaskan, diwajibkan kepada dia. Si petelukan, bagaimana cara hidup Sakeus? Kehidupan kerohaniannya. Ini menarik, kehidupan kerohanian seorang sebelum bertemu dengan Yesus. Sakeus, kehidupan kerohaniannya kosong dan kesepian.
kosong dan kesepian. Kehidupan Sakeus, baik dia dalam relasinya dengan orang lain dan juga dalam relasinya dengan keluarga. Dia mengalami kekosongan dan kesepian. Hidupnya tidak bermakna lagi. Bayangkan dulu Sakeus, karena kosong dan kesepian, dia sampai memanjat pohon pun. Itu kan artinya apa? Lanai kalak sirmedi hatena dan iya ibasita. Dia mengalami kekosongan dan kesepian di dalam hidupnya sebelum dia bertemu dengan Yesus. Si pempatkan, bagaimana kehidupan sosial Sakeus? Kehidupan sosial Sakeus, dia tidak bersahabat. Lalit sahabat na isefi ibasita. Buktina, sangana regi Yesus ke rumahna. Kai nina kalak sinterman Sakeus. Kai makana ngit Yesus reh ke rumah kalak perdosa nina. Ke rumah kalak perdosa. Kenapa mau Yesus datang ke sana? Itu artinya bahwa Sakeus di hadapan orang banyak, dia tidak ada kehidupan sosial. Dia tidak memiliki kehidupan sosial. Mungkin, baci jadir kita-kita kan, Sakeus orientasi hidup dia adalah uang dan jabatan. Arkitek kita kan sen dan jabatan, karena elit ICP jadi teman na ibasida. Yang dialami oleh Sakeus. Dan yang terakhir, bagaimana kehidupan keluarganya sebelum dia bertemu dengan Yesus. Lalit damai ibaca Buddha. Di dalam rumah tangganya pun tidak ada damai ibaca. Dari lali itu rikini ceda, isi derana, 3 anaknya. Lalit itu riken, itu artinya menunjukkan bahwa di dalam keluarga, tidak ada damai di dalam keluarga mereka. Dan Sakeus selama ini kurang peduli dengan keluarganya. Buktinya, dia tidak memiliki hubungan sosial dengan orang lain. Sakeus sebelum bertemu dengan Yesus. Nah, kedua hari, Yesus jumpa Sakeus. Sakeus bertemu dengan Yesus. Ini bukan kebetulan pertemuan Eda. Lalu kebetulan. Engkai makana Sakeus dipilih oleh Yesus. Karena Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk orang-orang berdosa. Nendundai kalak sinterem. Mereka merasa tidak berdosa. Mereka merasa tidak bersalah. Makana Yesuslah ku kalak sinterem dai. Ia kesilang di rumahnya. Tapi justru ia ke rumah Sakeus. Yang merasa bahwa dia adalah orang berdosa. Yang merasa kehidupannya kosong dan kesepian. Dia membutuhkan Yesus. Yesus reku Sakeus karena Sakeus membutuhkan Yesus. Dia membutuhkan ada hal yang baru di dalam hidupnya. Uang dan jabatan lah cukup. Erbahanca senang geluh. Uang dan jabatan lah erbahanca malam atina. Makanya dia ingin bertemu dengan Yesus. Makana idahina Yesus, ipalapalaina, inakihina batang kain. Lanai persoalan man Sakeus. Karena bagi dia, bertemu dengan Yesus, itu ada hal yang baru dia akan terima. Kaisi terjadi, ibas perjumpaan Sakeus ras Yesus. Pertama, orientasi hidup Sakeus berubah. Yang selama ini uang dan jabatan, Genduari orientasi hidup dia adalah keselamatan dan menjadi berkat. Hidup yang berubah adalah hidup yang menampakkan keselamatan. Memperlihatkan hidup di dalam keselamatan. Dan menampakkan hidup menjadi berkat. Sakeus yang kidikah Enda, dia hanya bekerja dan bekerja. Mengumpulkan uang dan mengumpulkan uang. Berubah setelah bertemu dengan Yesus. Prioritas utama dia adalah keselamatan. Labo berarti Sakeuslah produsen, tapi bukan itu menjadi tujuan hidup. Keselamatan menjadi tujuan hidup. Menjadi pasu-pasu menkalak sinter. Si icidahkan ibas pengogen dan naik. Bagaimana Sakeus sekarang dia menjadi berkat? Si penuakan cara hidup
Sakeus arah pendahindak. Adikidikah enda dia menghalalkan segala cara. Sekarang dia menjadikan pekerjaannya untuk menjadi pelayanan. Hidup bertemu dengan Yesus menjadikan hidup di dalam pelayanan. Dai tersingat nande Samuel, tuan rumah. Uga ia mulai mahasiswa, dipakainya kegeluhana untuk pelayanan. Karena dia sudah bertemu dengan Yesus, dia sudah mengalami pelatihan-pelatihan dan sebagainya, akhirnya dia berbagi untuk pelayanan. Pelayanan labo berarti harus memiliki jabatan di dalam gereja. Tapi pelayanan artinya hidup yang tidak lagi hanya untuk diri sendiri. Pelayanan artinya geluh lanai guna dirita sendiri dan hidup menurut kehendak Tuhan. Si petelukan. Kegeluhan Sakeus berubah setelah dia bertemu dengan Yesus. Bagaimana kehidupan kerohaniannya? Kehidupan kerohaniannya berubah. Sekarang menjadi hidup yang bermakna. Hidup yang kosong dan kesepian digantikan dengan hidup yang bermakna. Hidup kita akan menjadi bahagia ketika kita merasakan hidup ini bermakna. Khususnya Januari misalnya menghadapi COVID-19, ya banyak orang yang stres karena mengalami kekosongan dan kesepian. Dia tidak bisa mengarahkan hal-hal yang bermakna di dalam kehidupan yang menghadapi COVID-19. Dari tersingat Nora, manbandu kam orang tua kami, singgolit kempundu. Enak kesempatan manbandu, nuri-nuri karena kayak gelarna, perbahanan di mata. Mungkin adinainlah COVID. Kamu juga punya aktivitas yang lain, tidak sempat banyak waktu untuk menceritakan tentang siapa itu Yesus, anak kempunta ibasina. Dan hidup yang bermakna ibasina. Jadi Sakeus, kehidupan kerohaniannya semakin berisi, semakin bernilai karena hidupnya yang bermakna. Hidup yang bermakna berarti ada sesuatu ibasina. Jadi perpulungan Moria, kita hidup bukan sekedar hidup, tapi bagaimana hidup kita memiliki nilai, memiliki makna yang bisa kita isi, bisa kita bagikan di dalam kehidupan kita. Simpempatkan. Kenca Sakeus jumpa ras Yesus, kehidupan sosialnya berubah. Bagaimana kehidupan sosialnya dia sekarang bersahabat? Adilit kala si gegel iruhi kena, dia akan gantikan 4 kali lipat. Jana setengah artana ibagi kena mankalak musim. Bukankah itu hidup bersahabat? Bagi Sakeus, pertemuan dengan Yesus memberikan makna kepada dia bahwa persahabatan, kehidupan bersosial itu juga merupakan sesuatu yang bernilai, yang tidak bisa diukur dengan nilai uang semata-mata ibasnya. Jadi kehidupan sosial Sakeus berubah, di mana dia sekarang memiliki relasi yang baik dengan orang banyak. Arkitek-arkitek dia sekarang memaknai kehidupan sosial itu jauh lebih bernilai lagi bersih. Simply makan. Perubahan apa yang terjadi di Sakeus? Kenca ia jumpa ras Yesus, kehidupan keluarganya. Apa itu? Damai. Kainina Yesus warisi sendak pe keselamatan rehku tengah-tengah jabut. Ada damai di sana. Keluarga sekarang menjadi prioritas. Kehidupan keluarga itu menjadi penting di dalam bertemu dengan Yesus. Bahkan kita harus mengatakan, rumah tanggaku, jabungku adalah gereja kecil sesungguhnya. Jabungku, keluargaku adalah hidup persekutuan dengan Kristus yang sesungguhnya. Ibasena. Bukankah Nina Yesus, ija 2-3 kala kampulung, aku hadir di tengah-tengah. Artinya, kehidupan keluarga itu menjadi sangat penting. Karena di sana pun kita bisa merasakan damai ibasina. Selama ini, Sakeus sibuk dengan mencari kekayaan. Lupa ia nandangi keluarga. Lupa ia nandangi jabuna. Pihak jabuna pe mengalami kekosongan dan kesepian. Tapi kenca jumpa ras Yesus, maka damai rehku tengah-tengah jabuna ibasina. Jadi lalu bagai arah kata di bata sekali eda si dibagikan kita, maka perubahan bertemu dengan Yesus itu
harus dimulai dari diri kita sendiri. Sakeus tidak menuntut deharana. Lah dituntut anak-anak, tapi dirinya yang berubah ibasida. Seringkali kita mau merubah orang lain, tapi lupa kita harusnya lebih dahulu dirubah. Labo kalak sidema. Moria, adidame atedu cabudu, mulai dengan mengubah diri sendiri. Bukan mengubah suami, bukan mengubah anak, bukan mengubah kalak sidema. Tapi adalah diri kita yang berubah ibasida lebih. Endam lebih sing harus disadari. Sakeus, dia melakukan perubahan dimulai dari dirinya sendiri. Yaitu apa yang harus kita lakukan? Tahap-tahapan ketika kita mau berubah. Pertama, kita harus mengubah diri kita sendiri. Orientasi hidup kita. Kaikin tujuan geluk tak kedua rieda. Tujuan hidup kita apa sesungguhnya? Uang dan jabatan kini bayarkan bukan tujuan hidup. Itu hanya sarana. Tujuan hidup kita adalah keselamatan. Tujuan geluk tak mekapuga kita banci jadi pasu-pasu mankala sinter. Kita ngo lebih ngalukan pasu-pasu ibas di batalari. Jadi orientasi hidup kita sudah berubah, maka tabah ke kita akan mengubah diri kita. Sayang kedai video si harusna si saksikan, nurikan sekala anak gadis yang kayak gelarna bisu, lar pemegi ibasita. Kita kan la peka ia lar pemegi, maka surah-surana mengembangkan talentana dengan musik mengalami gangguan karena orang lain juga tidak mendukung dia. Tapi puji Tuhan, ada orang yang mengingatkan bahwa mendengar itu tidak harus selalu dengan kuping. Labo alu ala cuping, tapi megikan EP dengan suara hati. Kadangkala dua pecuping tak labo nari kita pemegi dengan sekitar kita. Justru kepekaan suara hati kita jauh lebih penting daripada yang kita dengarkan di sekitar kita. Makanya ibas video dai, adi nendu dai kelanjutannya, maka anak gadis seda ia bermain musik tidak lagi melihat dan tidak mendengar, tapi dengan hati nuraninya, suara hatinya. Dan pada akhirnya dia menjadi pemenang di dalam festival musik klasik dai arkitek kai karena dia bermain musik dengan hati yang mendengar ibas. Jadi maksudku kata kencang bahwa harus kita ubah orientasi hidup kita. Cara berpikir kita. Kita harus ubah. Cara geluh kita harus ubah ke depannya. Yang kedua, ugal kita banci berubah. Mulai dari hal-hal yang kecil harus dilakukan ibas kita. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal yang kita bisa ubah ibas kita. Ubah kebiasaan malas, ubah kebiasaan nembehate tangan kalak sila cocok ras kita, ubah kebiasaan misalnya lid kalak mengkritik kita langsung negatif sini, ubah kebiasaan kayak gelarna lid si lapas siakap, siakap perlakuan tidak adil, ini harus kita ubah di baseda. Mari kita ubah hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita, harus kita ubah. Aku 6 tahun hampir bertugas di kantor Modrama. Saya tidak banyak berbicara dengan pegawai untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada mereka. Tapi si jelas banci kari sungkundu pegawai. Saya seringkali sebelum pegawai datang, saya sudah datang duluan untuk melatih supaya mereka disiplin di basida. Saya tidak perlu berteori mengajar tentang disiplin, tepat waktu, tapi saya lebih baik melakukan sesuatu dari diri saya, mengubah di basida. Ya, kataku di kantor berbagai kamar mandi misalnya lain pematena listrik, kumateikan, lau bagai ngodem, kumateikan. Padahal ya mereka pegawai harusnya tahu, tapi lama-lama mulai sadar di basida. Kita lupa hal-hal yang kecil di basida. Ini yang penting di basida. Si petelukan. Bagaimana kita bisa berubah di basida? Yaitu berubahlah dari sekarang, jangan tunggu waktu. Sakeus langsung ia berubah. Kaini dah Yesus man Sakeus.
warisi senda ngoreh keselamatan baru. Kenapa? Karena Sakeus langsung mau berubah waktu. Tidak lagi menunda-nunda waktu. Makanya sangat penting. Jangan lagi tunda-tunda waktu kalau bisa kita berubah. Langsunglah berubah. Ubahlah si banci kai si lakukan ibadah natai. Nah, uga cara kita banci mengubah yang ada di sekitar kita ini. Ya tentu kita harus lakukan dengan cara-cara yang benar. Makanya perubahan-perubahan terjadi pas belum kita harus terus dilakukan. Gelah siena kerina mencidahkan uga kita ngonggeluh ibas Kristus. Sien tandana kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada perubahan hari lepas hari. Tanpa perubahan, kita belum menunjukkan kedewasaan sebagai anak-anak Tuhan. Nama si banci isakan kami, tentu kari hari banci dengan kari memungkinkan lika video siti kari diputarkan kami, kari tentu diaturkan kami kah. Bujur Tuhan masuk-masuk kita kerinana. Artoto kita. Bujur seken kami manpandu Tuhan. Sebab Yesus Kristus ngoreh kudoni eda guna nebusi kami kalak berdosa. Tebusilu kami bas dosa-dosa kami nari. Gelah terjadi perubahan kegeluhan kami selaku anak-anak Tuhan. Tuhan jumpa raskam mabai kami kubas perubahan cara geluh. Cara geluh sindekah kita dingken kami. Kedua hari kami bengket kubas cara geluh si baru. Pasu-pasu dulah gelah tiap hari lepas hari. Kegeluhan kami raskam mencidahkan kegeluhan si berubah lebih menghuli wari lepas wari. Bujur Bapa ibas kata anu singo yalukan kami. Arkitek Yesus kami rahman bantu. Amin. Videonya nanti bisa dikirim ke saya pendeta biar nanti di-share ke Moria. Ya, banci ya. Ada dua video itu yang bagus. Nanti saya coba lagi. Nggak apa-apa, nanti dikirim aja. Ya. Oke. Nah, bujur pendeta ibas renungannya. Sekarang kita masuk ke diskusi kita hari ini. Bujur pendeta. Nah, apakah ada Moria lagi yang mau sharing atau memberi pertanyaan? Masih adakah yang masih kepingin bicara? Nanti terbawa-bawa mimpi lagi. Sudah semua ya? Oke. Jadi nggak ada lagi. Kalau gitu kami persilahkan pengurus. Apakah ada pengumuman? Silakan pengurus. Oke, terima kasih ya moderator. Jadi Selasa depan kita terakhir ber-PA Moria ya, dalam tahun ini maksudnya. Jadi Selasa depan yang menjadi nyonya rumah adalah semua pengurus Moria. Ya, dan juga pendetanya Pendeta Jenny Eva. Dan minggu depan itu diharapkan kita rame lah ya, karena agak berbeda dengan yang biasanya. Jadi minggu depan itu ada games ya. Ada juga pengumuman Moria yang rajin lah kita bilangnya, yang jarak absen gitu. Jadi marilah kita minggu depan kita akhiri PA kita ini dengan datang kita beramai-ramai. Ya, itu aja yang dari pengurus. Bujur, Ting. Bujur, pengurus, ya mari kita hadiri penutupan Moria minggu depan ya. Sekarang ini kita menyanyikan lagu ulang tahun. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 28 Oktober sampai 3 November. Silakan, host. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang
kita lanjut dengan lagu persembahan. Setelah itu pendeta nanti langsung tutup doa persembahan, doa syafaat, doa Bapa Kami, dan pemberkatan. Bujur. Si pepulung mempersembahan ta, si endes kendal deman di bata, tanda meriah uku ban pasu pasuna, si simpar brenaman banta, asa singgo isi kapan, asa singgo itotokan, pengatakan bujur ta gempa bata. Mari si pesika pusuh ta ras kita jujur dan ngadi-ngadi isakan kami manpadu Tuhan. Sebab ibas Pak Sendang membantu kami melakukan Amoria pengun GBKP Jakarta Pusat. Aminna dilakukan kami secara virtual. Dan alih ibas keterbatasan. Tapi tekel kami Tuhan kesasibadia sinampati kami. Ibas angkakan katandu singgo yalukan kami warisi sendah. Warisi sendah dipersingetindu kami. Di kami ngalalukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka harus si berubah ibas kegeluhan kami. Mulai dari orientasi geluh kami, arang geluh kami, perukuran kami, pertahanan kami. Bari lepas wari, tidak laku bas perubahan-perubahan si lebih menghuli. Again, sudah Tuhan adagi kami. Tuhan dibata meriah kelukur kami bas paksa kelengan kami ada Samuel Ginting sebagai nyonya rumah. Sikap ngalu-ngalu kami, ibas kami ngelakukan meriah ibas paksa indah. Supasudu Tuhan kelengan kami ada Samuel Ginting selaku nande di tengah-tengah jabu, selaku negara nampak nandangi perpulangan. Ngasup ia tetap radu ras bapa di tengah-tengah jabu. Tetap jabuna Tuhan bagi singenati Tuhan saja. Am tetap simreikan kepentaran ke kesehatan manbana. Ngasup ia dalankan tugasna selaku nande bagi selaku negara. Supasudu anak-anak di tengah-tengah jabuna. Tetap sehat-sehat. Karena tutus ia ibas persekolahan na. Amina geluari harus idalanina alu daring. Tapi tetap ia semangat. Karena banci tetap ikutina alu dem krian ukur. Pasupasunu nini biring Samuel. Si geluari tading i Pekanbaru. Tuhan, kami tetap simreikan krian ukur man orang tua kami. Nini biring Samuel. Ibas umurna singgo lanjut. Dan tetaplah ia sehat-sehat dengan menjua-juah. Malam atena, tidakna anak kempuna geluh kemalangan man banu saja. Bagai Tuhan lalu lupa kami ertoto. Nandangi usaha bagai pendahin keluarga Bapak Samuel Ginting. Pasu-pasudu Tuhan. Aminna iba situasi masa pandemi COVID-19 siwah eda. Tapi banci usaha ras pendahin na pe perdalan. Sebab Tuhan si masu-masu sa krinana. Jana Tuhan tetap sinambahi gaga kesehatan man keluarga. Padauh nu krina marah bahaya dengan pinakit ibas keluarga nari.
Gelah malam ate keluarga enda geluh ernaleman banu saja. Ertoto kami karena kekelengan kami. Nandelorin Brahmana. Cikuduari sangana mengalami gangguan penyakit. Gangguan kesehatan na sui beltek na muta-muta. Oh Tuhan, kami masu-masu kekelengan kami nandelorin Brahmana. Dan tetap yang menggege, jangan lampas yang madan ibas penyakit nanari. Tambar-tambar dipakai ke di pasu-pasu Tuhan. Lara siapa trida kuasa dusir dahin. Lako pepalem nade lorin Brahmana. Kelah wari Selasa sireh. Acika kami raduras ikuti Amoria di tengah-tengah rumbun kami. Jenari ertoto kami karena kesehatan Moria Jakarta Pusat, raduras Moria GBKP Jakarta Pusat. Asupasundu Jabuna, Asupasundu Usaras Pendahin P. Gelah Krina Moria, ibas situasi pandemi COVID-10 siwak eda. Anci tuhu mereka kemalaman ate kedamen di tengah-tengah jabu. Sebab pentar Moria kami, ibas menghadapi pandemi COVID-10 siwak eda. Asupasundu kekelengan kami, pertua Bapak Abi Sebayang. Ija yang gondalani operasi. Tentu ngarap ke kami pasca operasi enda Tuhan. Bas pemulihan kesehatan nape Tuhan campurkan. Dawari lepas wari kesehatan mahendu pertua Bapak Abi Sebayang pe. Anci lebih huli, lebih sehat ya ibas enda. Kenari ertoto kami karena pemulihan kesehatan Bapak Abian Tarigan. Singgondarat di rumah sakit nari. Tuhan si masu-masusa. Belah terus kesehatan, karena pemulihan kesehatan Bapak Abian Tarigan pe terus semakin menghuli. Gelah ia pe bacika kulebe enda beraktivitas bagi biasana. Tuhan si masu-masusa. Toto kami, karena pe Amoria sireh, ija tuan rumah, nyonya rumah, mekap. Pengurus Moria Runggun, pasu-pasundulah. Gelah pengurus Moria pe sikap ngalo-ngalo. Dana Moria singikuti PA sekali nari. Enda PR termna asangkan sikudarieda. Tuhan dibata ibas pakseda. Odai pepulung kami perseman pengatakan bujur kami. Midokel kami gelah. Ipasu-pasudu enda guna kemuliaan gelardu. Terpuji ras armudialah gelar Tuhan. Karena tetap tambah kendu rezeki pasu-pasu kempak kami. Nah, kami pe tetap ngasup ngatakan bujur man badu. Segedang-gedang kegeluhan kami. Bujur Bapak bagenda mekrina pertoton kami. Dan kami tetap si masu-masu kami, ibas ingan kami si lain-lain. Subuk Moria sitani Jakarta bagepe kami sitani ikaman jahe. Tede kelate kami Tuhan ibas paksana baci kami jumpa. Apakah teman kami yang reku kaman jahe. Atau kami reku Jakarta. Tapi tekel kami ibas paksana. Tuhan singatur kencah. Maka sehat-sehatlah kami kerinana. Sehat-sehat krina sangkep geluh kami, siras kami tading. Bagai pesindau ibas kami nari. Belah krina sangkep geluh kami pe, lit itruh perkuah hati di batas saja. Bujur Bapa alamidu kami bas krina salah lepak kami. Bagai nama pertoton kami, sidem alu kekurangan enda. Isakan kami manbandu, para anak du Yesus Kristus, Tuhan Rajuru selamat kami. Singgo ngajari kami ibas pertoton Tuhan. Minta dage raduras belas kenca. Oh Bapa kami sini surga. Lardu itu badiamin. Relamin pilira candu. Selamin patendu ibas donenda bagi di surga. Berikan man kami akan cukup ibas warisi senda edah. Alhamdulillah salah kami. Bagi nalimi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas pencubaan. Tapi ulangilah kami bersilat nari. Sabab kamkap simada kini racan. Ras kuasa, ras kemuliaan, si dekat tanah. Amin. Kalau kenlah pasu-pasu tidur di bata nari. Pasu-pasu jana ikawali di bata kam. Siang ayo di bata arsinal sal imabondu. Dana melias Athena ngenehen kam. Tatap di bata kukam. Karena malam Athena